Halo sahabat Bakti, saya Alia. Selamat datang di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. 51% dari 13.232 desa tertinggal di Indonesia berada di kawasan timur Indonesia. Masyarakat di kawasan timur Indonesia rata-rata lebih terpencil, kurang terintegrasi secara ekonomi dengan pusat perkotaan, dan memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan penghasilan alternatif. Karena itu, masyarakat ini bergantung pada mata pencaharian berbasis sumber daya alam dan lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim. Sahabat Bakti, pada kesempatan ini bercerita tentang pentingnya peran perempuan dalam penghidupan berkelanjutan. Kita akan berdiskusi dengan Government and Gender Specialist Program Bangkit, ada Mbak Nur di sini. Terima kasih Mbak Nur sudah mau hadir di podcast Baswara edisi kali ini. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan Mbak Nur. Jadi program Bangkit itu sebenarnya apa sih Mbak? Iya, baik. Sebenarnya terima kasih kepada Kakak Alia dan sahabat Bakti semua. Jadi Bangkit itu pengembangan penghidupan di kawasan timur Indonesia. Program Bangkit ini fokusnya ada di bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan peluang masyarakat di kawasan timur untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dia punya untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, Bangkit bekerja di 2 kabupaten. Yang pertama di Seram bagian timur, Provinsi Maluku, kemudian yang kedua di Sumba Barat Daya, Provinsi NTT. Totalnya ada 70 desa, 30 desa di Seram bagian timur atau kami menyebutnya SBT biasanya. Kemudian 40 desa ada di Sumba Barat Daya atau kami biasa menyebutnya SBD. Ada SBT dan SBD. Ya. Nah, masyarakat di SBT dan SBD ini sebenarnya rata-rata mata pencaharian utamanya apa sih? Kebanyakan itu mereka di bidang pertanian dan perkebunan. Itu bagi SBT dan SBD itu sama. Kemudian sebenarnya kalau mau bilang utama itu gimana ya? Karena mereka itu pekerjaannya pasti lebih dari satu. Kemudian ada juga yang paling banyak dilakukan itu kalau di SBT itu perikanan tangkap, karena di sana memang potensi lautnya juga banyak. Kalau di SBD tidak terlalu karena dia di daratan yang besar. Ada juga yang peternakan. Di SBD lebih banyak peternakan. Nah, ada juga yang memang dia mengembangkan juga aktivitas pengrajin, misalnya tenun. Ini memang dalam satu rumah tangga itu biasanya memang ada 2-3 sumber penghasilan, sumber aktivitas penghidupan yang dia punya. Apalagi kalau di SBT perikanan tangkap dia tuh nggak bisa terus mengandalkan itu. Apalagi kalau angin musim angin misalnya atau musim ombak, dia nggak bisa melaut. Dia biasanya melakukan aktivitas yang lain, misalnya bertani, berkebun. Nah, tadi diceritakan nih program Bangkit ini fokusnya ke penghidupan berkelanjutan. Penghidupan berkelanjutan nih apa sih sebenarnya Mbak? Penghidupan sendiri itu kita maknai sebagai segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga begitu untuk mengoptimalkan apa yang dia punya untuk memenuhi kebutuhan dia, termasuk bagaimana dia mengatasi situasi-situasi yang sulit dengan mengoptimalkan apa yang dia punya. Jadi konsep berkelanjutannya bagaimana sebenarnya masyarakat ini bisa merespons kondisi-kondisi yang merentankan itu, yang berupa goncangan atau perubahan iklim atau bahkan perubahan politik mungkin ya yang mempengaruhi itu, bagaimana masyarakat itu bisa merespon itu dengan baik begitu ya, dengan memanfaatkan apa yang mereka punya. Seperti itu. Jadi ada aset manusia, kemudian aset alam yang dia punya, kemudian aset sosial, aset fisik, kemudian aset finansial, seperti itu. Dan fokus dari keberlanjutan ini ke manusia ya. Jadi people center sifatnya kan. Fokus di peningkatan kapasitas bagaimana manusia sebagai
aset utama, kapital utama sebenarnya menumbuhkan diri untuk mengoptimalkan semua aset ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya, kemudian untuk merespon kondisi rentan seperti itu, sehingga mereka bisa pendapatannya bisa meningkat, tercukupi pangannya, kemudian dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu mengelola aset-aset ini berguna untuk dia sekarang, tapi juga tetap menjaga untuk generasi yang akan datang. Ya, tadi dibilang ini people center. Jadi pembangunan berkelanjutan yang inklusif itu seperti apa sih, Mbak? Dia harus melibatkan masyarakat lokal itu dari semua lapisan begitu ya, untuk terlibat begitu. Nah, kebetulan memang kabupaten yang dipilih ini kan sasarannya memang tingkat kerentanannya kan memang tinggi. Nah, kelompok rentan atau marginal di sini pertama kita melihat dia memiliki aset yang sangat terbatas. Nah, yang kedua, dia keterbatasan akses. Akses untuk memanfaatkan aset itu juga terbatas. Nah, siapa saja orang-orang ini begitu? Dia itu ya tadi kelompok miskin, kemudian perempuan, apalagi dia perempuan kepala rumah tangga begitu ya. Terus kemudian disabilitas. Karena itu polanya masih layaknya di Indonesia secara umum ya, kalau perempuan ya sampingan saja. Jadi apa yang dilakukan perempuan ya pada akhirnya seperti sampingan, kan ya akhirnya nggak jadi prioritas.